Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita mengisi atau mengumpulkan tugas? Ya, jadi ada beberapa macam atau bentuk tugas ya yang bisa kita lakukan di LMS ini. Yang pertama adalah tugas yang berisi isian singkat. Ya, jadi ini contohnya. Ya, yang pertama tugas itu dapat berbentuk pilihan ganda. Ya, artinya kita cukup memilih satu saja. Contohnya di mana Unsika berada. Nah, yang bisa kita lihat di sini ya bahwa di setiap eh, pertanyaan ya akan muncul bobot nilainya berapa ya dari keseluruhan bobot tugasnya ya gitu. Jadi satu ini dari keseluruhan bobot tugasnya entah berapa ya bobot tugasnya. Nah, kita bisa klik eh, bagian yang menurut kita betul, misalnya di sini Karawang gitu ya. Kalau misalnya mau ganti, kita bisa pilih lagi ya. Nah, di sebelah kanan juga ini sebetulnya ada navigation ya. Jadi untuk pindah ke eh, pertanyaan selanjutnya kita bisa next page seperti ini ya. Itu kita untuk pindah ke sebelumnya kita bisa previous page seperti ini ya. Dan kita bisa juga klik balik lagi ke quiz navigation ini. Misalnya mau loncat ke pertanyaan nomor 3 bisa langsung klik yang nomor 3 ini ya, seperti itu. Jadi selanjutnya selain pilihan ganda juga kita bisa harus mengisikan nilai atau isian singkat ya. Jadi contohnya berapa satu ditambah dua? Nah, di sini kita tinggal tulis 3 ya. Nah, muncul nanti di sini eh, apa eh, bentuk nilai yang kita inputkan ya, yang dibaca oleh sistemnya akan seperti ini gitu. Kalau misalnya kita salah ngisi, misalnya 3 kali saja gitu ya, bintang ini menyatakan kali. Nah, 3 kali itu kan tidak ada artinya ya gitu. Jadi ini tidak valid gitu ya, akan muncul error. Tapi kalau misalnya kita tulis 3 kali 2 gitu ya, nah ini bisa jadi valid ya, gitu. Terlepas dari jawabannya betul atau tidak. Nah, di sini misalnya tidak. Kemudian tentukan fungsi sinusoidal Y sama dengan fx yang memiliki frekuensi 2 Hz dan f0 sama dengan 1. Nah, di sini ada petunjuknya gunakan pi sebagai pi gitu ya, cos sebagai kosinus, sin sebagai sinus ya, bintang sebagai perkalian dan garis miring sebagai pembagian. Dan jawabnya juga harus menggunakan pecahan atau bilangan bulat, bukan desimal ya. Jadi kalau di sini jawaban yang betul adalah kosinus. Kita bikin kurung gitu ya. Nah, ini tentu saja masih error ya. Itu 2 kali pi kali 2 Hertz ya dikalikan X ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tulis seperti ini ya. Dia tidak bermasalah atau bisa juga kita langsung tulis di sini depannya 4 kali pi kali X ya. Seperti itu. Kita klik next page. Nah, selain pilihan ganda ataupun isian singkat, ya bentuk tugas juga bisa jadi MATLAB, ya karena di mata kuliah ini kita akan menggunakan MATLAB sebagai bahasa pemrograman utamanya, ya. Contoh pertanyaannya seperti ini. Generate sinyal xn sama dengan n kuadrat untuk n antara 0 dan 100, ya. N-nya merupakan bilangan bulat, gitu. Nah, di sini biasanya kita sudah dapat template, ya. Kita tinggal mengisikan titik-titik di bawah ini, ya. Nah, Nah, ini sebagai contoh, misalnya kita coba masukkan N sama dengan, N-nya mulai dari 0 sampai dengan 100. Berarti ini 0,2, 100. XN-nya misalnya kita mau masukkan nilai yang salah dulu. Ya, misalnya XN sama dengan A. A itu nggak ada. Nah, untuk pertanyaan berbentuk MATLAB, ya, pemrograman ini, kita bisa cek dulu sebelum kita submit. Ya, jadi kita bisa cek dalam hal ini. Nah, expected ini menyatakan harusnya jawabannya seperti ini yang dihasilkan oleh fungsi kita ya atau jawaban kita harusnya seperti itu. Tapi yang kita dapatkan adalah error ya karena A itu tidak terdefinisi. Di sini ada tulisannya A tidak terdefinisi gitu. Oleh karena itu kita harus ganti ya gitu. Bisa juga hasilnya salah, misalnya 2 kali N gitu ya. Kita cek hasilnya tidak error tapi salah ya gitu hasilnya berbeda gitu kan.
Nah, kalau misalnya kita beri yang betul, ya, kita cek. Nah, hasilnya harusnya seperti ini. Oke. Nah, untuk eh, penggunaan tugas yang MATLAB ini, ya, mohon jangan sering-sering ngecek ya, atau sering-sering submit ngulang-ulang karena ada maksimal penggunaan submit atau checkingnya per hari ya. Nah, kita klik eh, finish attempt ya, lalu klik submit all and finish. Klik. Nah, nanti di sini muncul ya. Jadi berapa nilai kita dibanding dengan nilai yang diberikan ya, nilai maksimum yang diberikan. Kemudian nilainya berapa persen gitu ya. Di sini 100% contohnya ya. Nanti di sini akan muncul feedback. Oke. Oke.